Yo teman-teman, ini gue Mirai dan di video ke-11 gue kali ini gue bakal lanjutin cerita tentang Triple P.1 gue dan ini adalah episode kedua. Dan sorry banget kalau mic-nya aneh, soalnya ini gue pakai HP karena ya gue tadi nyoba pakai headset gue dan ternyata mic-nya mendalam banget, suaranya nggak kedengeran, bener-bener kayak ketutup gitu. Jadi ya gue harus pakai HP. Jadi iya gue masih belum punya uang yang cukup buat beli mic. Donat belum cukup dan gue boros banget orangnya. Jadi ya gue berusaha untuk nggak boros kali ini dan gue lagi ngumpulin uang lebih tepatnya buat beli mic baru. Jadi yaudah, daripada lama-lama mending kita langsung aja ke ceritanya. Nah, di episode sebelumnya kan kita sampai ya dimana Petra lagi ngumpet pas dikejar-kejar sama para penjaga dari bawah tanah. Nah, lanjut dari sana, Petra mulai berhenti berlari terus dan mulai berjalan seperti seorang pencuri. Dan gue lupa ngasih tahu kalau tempat kejar-kejaran mereka itu di mana ya. Jadi mereka tuh kejar-kejarannya tuh kayak di kebun, tapi di hutan, tapi di kebun, tapi kayak hutan. Maksudnya kayak hutan bukan di hutan, tapi kayak hutan tapi di kebun gitu. Nah, Petra yang mikir udah jauh dari para penjaga pun langsung mikir tujuannya sekarang dia mau kemana. Dan dia sadar kalau sekarang dia udah jadi buronan. Petra mengerti kalau dia langsung pulang ke rumah itu adalah sebuah jebakan. Jadi dia langsung ke rumah Ida. Sesampainya di rumah Ida, Petra langsung dobrak pintu rumahnya Ida. Ida yang lagi makan sambil baca buku pun kaget. Agak panik dia ngeliat Petra yang panik juga. Ida langsung nyuruh Petra untuk duduk dan cerita ada apa. Petra cerita dari awal sampai akhirnya dia di sini. Dan Ida pun kaget dan marah ke Petra kalau ngapain dia balik lagi ke basement itu. Dan Ida pun juga sadar kalau Petra sekarang udah jadi buronan pemerintah. Ida yang udah di bawah tekanan kalau dia bantu Petra, dia jadi buronan. Dan kalau dia ngusir Petra, dia akan bebas dari semua masalah. Dia gak bakal jadi buronan. Ida yang nggak ingin kena masalah, dia langsung ngusir Petra dari rumahnya dengan kasar dan sambil ketakutan gitu mukanya. Petra menenangkan dirinya dan ngerti kenapa Ida ngelakuin seperti itu ke dia. Dan dia langsung pergi ke rumah dengan cepat untuk memeriksa keadaan keluarganya. Sesampainya di dalam rumah, Petra berteriak manggil adiknya. Adiknya keluar dari kamar dengan rasa penasaran kenapa kakaknya panik. Petra yang panik pun menanyakan di mana ibunya mereka. Julia atau adiknya menjawab kalau ibunya masih di pasar. Petra langsung lari tergesa-gesa di pasar. Oh iya, lu mungkin nanya-nanya ya, kalau misalnya ini malam kenapa masih buka pasar? Iya, lu lupa gitu ada yang namanya pasar malam gitu. Nah, sesampainya di pasar, dia lupa di mana ibunya buka toko. Jadi dia terus mencari tanpa hasil. Dia pun kebingungan dan memutuskan untuk pulang dengan harapan kalau ibunya ternyata udah di rumah gitu. Sampainya Petra di depan rumah, ternyata sudah ada banyak orang di depan rumahnya dia. Dia langsung ngelakuin sedikit teknik favor yang ia pelajari untuk masuk ke dalam rumah lewat atap. Oh ya, kalau kalian lupa favor itu apa? Favor itu tuh kayak yang itu loh, yang di video pertama itu. Itu tuh kayak parkour, tapi ada bela diri. Bela dirinya tuh kayak bela diri assassin gitu, ngerti nggak? Ya gitu pokoknya. Tapi bukan hanya assassin, kayak fighter juga dipelajari sih di sana. Nah, ia pun nyampe tuh di dalam rumah dan dia langsung nyari Julia. Julia yang ketakutan dan panik karena tadi ada suara orang masuk lewat atap. Dia langsung lari ke kamarnya dan nangis sambil ketakutan gitu. Petra yang langsung lari ke kamarnya si Julia pun langsung menyadarkan ke Julia kalau ini bukan orang lain tapi ini si Petra gitu. Nah, si Julia masih nangis dan Petra juga kaget gitu. Ternyata dari tadi si warga-warga itu yang di depan rumahnya tuh neriakin mereka tuh penyihir. Dan karena itu Julia juga nangis gitu. Nah, iya, kalian mungkin bingung ya, kenapa dipanggil penyihir doang kok Petra sama Julia bisa panik. Nah, biar gue jelasin. Kalian inget kan cerita ini tuh bercerita di abad 17-an. Dan di abad 17-an ini ada peristiwa bernama Witch Hunt. Witch Hunt ini tuh adalah peristiwa di mana penyihir ditangkap semua dan di Game of Thrones. Ya, lu tau lah arti Game of Thrones itu apa. Gak perlu gue jelasin kan Game of Thrones itu apa. Gue berusaha untuk tidak terkena peringatan dari ngap YouTube di sini. Di masa itu, abad 15 sampai abad 17, itu bahkan orang gak bersalah pun dituduh sebagai penyihir.
Tapi awal abad 17-an tuh kejadian witch hunt udah mulai hilang atau menurun karena orang-orang itu mulai sadar karena banyaknya korban dari peristiwa ini dan juga karena pidato dari Frederick Spee. Tapi di beberapa daerah masih ada kejadian witch hunt ini. Nah, kita lanjut ke cerita. Petra yang tertekan akan keadaan pun sudah memikirkan akan mati dibakar oleh para warga gitu. Dan tapi nggak semudah itu kawan. Ida yang merasa bersalah karena mencampakkan teman dekatnya pun datang ke depan rumah Petra dan berbaur dengan para warga. Dan dia langsung berteriak kalau misalnya mereka itu atau si Petra sama Julia itu udah kabur lewat atap dan sekarang menuju belakang rumahnya. Para warga yang udah diluap amarah pun langsung mengejar mereka atau mengejar Petra dan Julia. Ida pun langsung masuk lewat atap. Petra sama Julia kaget, dikira itu bukan Ida. Nah, karena kaget dan kestun gitu kayak gitu. Nah, habis itu si Ida langsung ngomong ke Petra, cepetan lari lewat depan karena Ida udah mindahkan para warga ke belakang rumah gitu. Petra kebingungan kan, kenapa Ida ngebantu? Tapi dia berusaha untuk gak mikirin itu dan langsung lari sesuai kata Ida. Dan gak ngomong makasih sama sedikit pun. Ya pasti Ida ngerti sih maksudnya keadaannya juga. Petra dan Julia langsung lari tanpa tujuan dan saat itu Julia bertanya, ini sebenarnya ada apa? Dengan nada membentak. Petra tidak menjawab sama sekali dan Julia mengerti keadaannya. Setelah berlari cukup lama pun Julia bertanya, kita akan kemana? Petra yang juga nggak tahu dan kebingungan, ya mau kemana gitu. Dan akhirnya mereka berlari sampai ujung desa. Dan di sana pun pas mereka di ujung desa, ada orang yang neriakin nama mereka berdua dengan nada kayak nemuin sesuatu. Petra yang kaget langsung narik Julia dan langsung kabur ke kabut itu atau keluar dari desa. Oke, sampai segini aja video kali ini atau video ke-11 ini ya. Gila itu gue tadi ngulangnya berapa kali anjir. Padahal tadi itu udah bagus banget gitu. Tapi malah gue ulang gitu. Anjir tolol banget gue itu. Cuman ya udahlah ya. Jadi ini juga tadi sebenarnya gue banyak kata yang salah ngomong dan agak belibet dikit. Tapi ya mudah-mudahan kalian gak apa-apa sama itu. Dan ya mic-nya gue pakai HP ya kalau kalian lupa. Dan gue berusaha nanti gue udah ngeliat tips dari YouTube biar suaranya jelas gitu. Mudah-mudahan kalian gak keganggu sama audio kali ini ya. Dan kalian ingat kan tadi gue bilang gue mau beli mic ya. Tadi kan pas gue abis yang video lagi yang gue ngerekam suara ini, setelah gue gagal 3 kali, gue kan langsung ngeliat YouTube gitu kayak anjir lah, salah mulu gitu. Terus tiba-tiba tukang SCendol lewat tuh di belakang rumah gue langsung lari anjir. Tapi karena abangnya udah jauh gue males. Terus gue baru inget, anjir kan gue mau beli mic, ngapain gue malah beli cendol gitu. jadi gue langsung balik ke rumah. Terus gue langsung record lagi. Jadi ya mudah-mudahan kalian gak keganggu sama audio kali ini. Dan yaudah sampai situ aja. Kayaknya abis video ini gue bakal video animasi. Tapi gak tahu juga deh karena masih panjang animasinya. Gue mungkin buat sambil bikin ini. Jadi yaudah sampai gitu aja. See you in the next video. Oh iya, jangan lupa subscribe ya kalau kalian mau subscribe. Dan juga jangan lupa like aja kalau misalnya kalian mau. Karena itu hak kalian, kalau nggak mau jadi nggak apa-apa gitu. Dan kalian kalau mau donate, wah makasih banget gue ada tambahan buat beli mic gitu. Yaudah, see you in the next video. Bye-bye.